Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya yang begitu banyak, nikmat-Nya yang banyak dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menjadi hamba-Nya Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Kita akan lanjutkan membaca hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi sampai di hadis yang ke-23. Penulis mengatakan al-hadits ats-tsalis wal 'ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Adapun ucapan tasbih subhanallah, yang artinya maha suci Allah, dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti nyata keimanan. Wassabru diya, dan sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an adalah hujjah untukmu, yang membelamu, atau hujjah yang bisa menuntutmu. Yaqdu kullun nasi yaqdu, setiap manusia itu beramal. Fabai'un nafsahu, seakan-akan dia sedang menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, maka apakah dia bisa memerdekakan dirinya atau malah membinasakan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, manzilatul hadis, kedudukan hadis. Al haditsu dzu ahammiyatin 'azimatin. Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in Nawawi, dia mengatakan hadis ini mempunyai
keutamaan yang besar. Istamal abwabin azim, yang mencakup atas perkara-perkara bab pelajaran yang sangat penting, yang besar. Fa amara bit taharati wa raghaba bi dzikri allati tatma'innu ilaihi al-qulub. Dalam hadis ini ada perintah untuk bersuci, ada motivasi untuk berzikir, yang mana dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Wassadaqatul lati nafa'aha yata'adda lil akharin, dan di dalam hadis itu ada seruan sedekah yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Wassalatul lati hiya min a'dhamil ibadati ba'da tauhid. Dan di sana juga ada seruan untuk salat. Dalam hadis tadi ada seruan untuk salat, yang mana salat adalah ibadah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah. Wa amara bis-sabri wa hasala al-ihtimam bi kitabillah. Dalam hadis juga terdapat perintah untuk bersabar. Di sana juga ada seruan untuk kita ini memperhatikan Al-Quran, kitabullah, wal amal bima fihi, dan kita hendaknya beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kama fihil hathu ala sa'i li'infadi nafsi. Dan terakhir dalam hadis tersebut ada seruan untuk seseorang itu, setiap hamba itu berusaha keras untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Wadzalika bisuluki manhajillah, yang hal itu harus diikuti dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan. Kemudian poin yang kedua, at-tuhuru syatrul iman. Dalam hadis terdapat poin pelajaran bahwasanya kebersihan itu termasuk bagian daripada iman. Bisa dibaca at-tuhur. Kalau at-tuhur idhamah ta-nya yuradu bihal fi'il, maka ini pekerjaannya at-tuhur. Jika dibaca at-tahur yuradu bihal ma alladhi yatatahharu bihi, maksudnya adalah air untuk bersuci. Kalau dibaca at-tuhur itu pekerjaan bersucinya. Kalau at-tahur itu ya, air. Wa mustaqim min at-taharah. At-tuhur itu maknanya taharah. Taharah tanazzuh, an-nadhafah min al-ajnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Maksudnya ada bersuci dari segala macam kotoran yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang nampak atau tidak nampak. Ya. Ini diserukan oleh Islam agar disucikan. Adapun yang nampak para tuhur syar'an fi'lu ma yatarattab alaihi raful hadith al-asghar wal akbar. Adapun taharah secara syariat itu maksudnya adalah mengangkat hadath kecil atau besar. Ya. Ataupun najis itu bersuci dari perkara yang nampak dan terlihat. Ya. Adapun perkara yang tidak nampak seperti kita mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati, perkara-perkara dosa, maksiat, ini juga cara kita mensucikan diri, ya, atau mensucikan hati kita. Ya, at-taharah, ya, taharah fil qalbi wa tazkiyatun nufus. Ya. Maka dalam hal ini Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu termasuk daripada keimanan. Ya. Jadi
Islam adalah agama yang mengajarkan kesucian, agama yang mengajarkan kebersihan, dan masuk ke dalam cabang-cabang daripada keimanan. Cabang-cabang daripada keimanan. Sehingga ya, kalau yang namanya bersih, rapi, tertib, itu semua diajarkan dalam agama Islam. Ya, agama yang paling mengajarkan tentang kebersihan adalah Islam. At-tuhuru syatrul iman. Dan ini bisa dibaca, bisa ditulis, bisa ditempel. Ya, tempel. Ya. Untuk diterapkan, untuk diamalkan, bahwasanya Islam itu agama yang bersih. Ada sampah, ada gangguan, perkara-perkara yang mengganggu ini mesti dan wajib dibersihkan. Karena Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Jika ada orang yang acuh, tidak peduli dengan kebersihan, dengan kerapihan, ini dipertanyakan akidahnya, dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan tauhidnya, dipertanyakan ngajinya. Tidak boleh dia abai, tidak boleh dia ya abai, ya diam saja. Apa namanya? Ada sampah, diam saja. Ya. Ini harus kemudian hidupnya juga bersih, baik pakaiannya, baik badannya, baik tempat tinggalnya, kamarnya, halamannya, dan semuanya, kendaraannya. Ya. Ini semua menunjukkan akan hati seseorang, akan iman seseorang. Kemudian poin yang ketiga, at-targhibu bi dzikrillah azza wa jalla. Motivasi untuk banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Dalam hadis disebutkan alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani tamla' ma bainas sama'i wal ardh. Bacaan, ucapan, zikir alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Kemudian subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi apa yang di langit dan di bumi. Jadi jangan disepelekan ucapan-ucapan seperti ini. Ucapan-ucapan seperti ini. Nabi pernah mengatakan kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi. Yang pertama, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji baginya. Wa bihamdi. Subhanallahil azim. Yang kedua, subhanallahil azim. Maha suci Allah. Dia zat yang maha agung. Coba hafalkan. Kita ikuti. Kita baca bersama-sama. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Gampang kan? Ulang lagi. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Jadi dua ya Pak. Dua kalimat ini sering kita ucapkan. Apa kata Nabi? Dua kalimat yang ringan di lisan. Bagaimana Pak? Apakah berat lisan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Apa butuh berapa gelas aqua mineral? Tidak. Ya. Lisan dirinya. Kemudian itu akan membuat timbangan amal kita di hari kiamat itu akan berat. Kemudian dengan mengucapkan dua kalimat tersebut, Allah akan senang dan cinta kepada orang yang mengucapkan ini. Subhanallahi wa bihamdi
subhanallahil azim. Di sana ada tasbih. Apa tasbih? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat juga kita mensucikan Allah, dalam ruku, dalam sujud, subhanallahil azim. Subhanallahil azim, subhanallah. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau dalam ruku subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal, tasbih semua. Subhana, semoga maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini mensuci at-tanazzuh. Ya, at-tanazzuh. Yaitu mensucikan Allah, ya, tanzihullah azza wa jalla 'anil naqaisi. Mensucikan Allah azza wa jalla dari segala macam hal-hal yang tidak patut, yang tidak layak kepada Allah dilekatkan kepada Allah, baik namanya ataupun sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul, nama-nama yang husna. Apa husna itu? Yang baik. Di semua nama Allah yang diterangkan dalam Al-Quran, semua nama Allah yang diterangkan dalam hadis, itu semuanya husna, baik semua. Ya. Kita harus menfilter, harus betul-betul mentasbih, harus mensucikan nama-nama Allah. Demikian juga sifat-sifatnya. Ya. Bahasanya Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi. Walillahi mathalul a'la. Dan Allah mempunyai perumpamaan yang tinggi, sifat-sifatnya yang tinggi. Sifatnya Allah, nama boleh sama, sifat istilahnya boleh sama. Allah mempunyai nama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah pertama, Allah nama yang pertama, Allah lafzul jalalah. Allah, tidak mungkin ada makhluk yang menamakan dirinya atau mensifatkan dirinya dengan Allah. Allah hanya milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, maha pengasih. Adakah manusia yang mempunyai rasa kasih, sifat kasih? Ada. Tetapi kasih sayang Allah tidak mungkin sama dengan kasih sayang makhluk, tidak boleh. Ar-Rahim, ya sama, maha pengasih, maha penyayang. Rasa sayang Allah itu tidak mungkin disamakan dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah Maha As-Sami, mendengar, Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, yang sama dengan Allah satu pun. Ya. Jadi ini juga ada poin yang penting, bahwa kita juga harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam apa? Asma dan sifatnya, nama dan sifat-sifatnya kita esahkan hanya milik Allah saja, tidak mungkin dimiliki oleh makhluk, tidak mungkin. Poin yang selanjutnya, tak tahu berapa? 4 ya? 4. Al-imanu bil mizan wajib. Beriman kepada timbangan amal adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Beriman kepada timbangan amal itu wajib hukumnya. Jadi nanti setiap manusia seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir diciptakan, akan mendapatkan giliran, ya, untuk ditimbang amalnya masing-masing, dan itu setelah dihisab, dihisab, dihitung, setelah dihitung ditimbang amalannya. Karena Nabi dalam hadis tadi, ya, alhamdulillah tamlaul mizan, ucapan zikir alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan.
Banyak dalilnya, banyak dalilnya. Dalam surat Al-Anbiya 47 Allah mengatakan wa nadul mawazina qisqa liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat dan tidak satu pun jiwa atau satu orang pun didolimi. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Surat Al-Mu'minun 103 104. Al-Mu'minun 103 104. Allah mengatakan barang siapa yang timbangan amalnya berat mereka beruntung. Barang siapa yang timbangan amalnya ringan maka merugilah dirinya dan dia berada di dalam jahanam selama-lamanya. Dan ayat-ayat yang kemudian hadis yang panjang tentang seseorang itu mempunyai tentang hadis bitokoh, hadis kartu. Ada kartu banyak kartu maksiatnya begitu banyak, sejuta banyak sekali, diletakkan di satu daun neraca ya. Kan timbangan zaman dulu, sekarang kan digital ya. Nanti di hari kiamat itu ada timbangan ya. Jadi ada dua tempat ya, dua sisi ya, timbangan. Nah, kalau sejajar gini berarti sama. Nah, ini. Nanti di hari kiamat ada seorang yang diberikan kartu banyak di sini. Kartu catatan amalnya, dosa-dosanya, pelanggarannya. Kemudian ada satu kartu yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Satu kartu ini ketika ditimbang dengan banyak kartu-kartu pelanggarannya itu akan lebih berat kartu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini menunjukkan apa? Betapa beratnya pahala daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan kata Al-Imam Al-Albani, dia mengatakan hadis tersebut hadis bitokoh ini dalil bahwasanya timbangan nanti ada dua sisi dua sisi. Apa sih namanya? Dua sisi. Walal amal wa kana a'madan fa inna tuzan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan amal itu dengan izin Allah akan ditimbang. Dan itu mudah bagi Allah. Wa dzalika min aqaidi ahli sunnah wal hadits bidzalika mutasafira mutadafira wa illam takun mutawafir. Dan hadis yang menjelaskan hal itu banyak sekali dan mutawatir. Yang kesimpulannya adalah wajib bagi kita beriman kepada timbangan amal. Dan timbangan itu adalah timbangan yang hakiki, yang sebenarnya. Jangan diarahkan atau dirubah maknanya. Jangan dirubah maknanya. Wah, nggak benar tuh, nggak mungkin. Nanti ada timbangan. Masa timbangan kayak nimbang beras, nimbang yang lain seperti manusia? Nggak mungkin itu. Ini orang-orang yang mengingkari ayat. Orang-orang yang mengingkari zahir ayat. Dia merubah maknanya dengan yang dimaksud timbangan itu adalah keadilan Allah atau hukum keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ahlu sunnah wal jamaah meyakini dengan sebenarnya ada timbangan dan betul-betul ditimbang nanti. Ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang amalnya. Semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Ada orang yang berat, gemuk, tetapi timbangannya sedikit karena memang amalnya sedikit.
sedikit. Ada orang yang kecil seperti Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon, kemudian tersingkap betisnya kelihatan kecil sekali, ditertawakan oleh sahabat yang lain. Kenapa kalian menertawakan? Ya, karena betisnya kecil. Maka Nabi mengatakan waladzi nafsi biyadihi lahu asqal fil mizan min Uhud. Sungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu jauh lebih berat nanti ditimbangkan daripada gunung Uhud. Gunung Uhud pernah sana Pak? Kalau bagi yang mempunyai hobi naik gunung, sekali-kali naik gunung ya. Sekalian gunung. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 sampai 8 km. Lebarnya bisa berapa kilo? 2 kilo. Tingginya 180. Itu kalau ditimbang gunung 8 km. Jadi luar biasa. Ya. Luar biasa keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Poin selanjutnya as-salatu nurun. Poin selanjutnya nomor berapa? 5. Ya. Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Cahaya itu bermanfaat ketika kita berada dalam kegelapan. Untuk apa? Untuk melihat mana jalan yang baik untuk dilewati atau jalan yang dihindari. Untuk melihat ini benda yang bermanfaat atau benda yang malah membuat seseorang itu terluka atau membahayakan dirinya. Yang inti cahaya ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya, as-salatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Yang mana manusia itu mendapatkan cahaya untuk dijadikan petunjuk oleh seorang hamba. Ya. Dan dengan sholat seseorang itu akan mendapatkan pembeda yang seseorang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Allah pernah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Bagi mereka yang betul-betul mendirikan sholat lahir batin. Lahir batin. Sholat itu ibadah lahir batin. Lahirnya harus betul sesuai dengan sunnah. Batinnya juga betul. Ikhlas karena Allah, khusyuk. Ya. Tapi jika sholatnya tidak betul, fawailul lil musallin. Bisa malah celaka. Celaka orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahur. Yang mereka itu lalai dalam sholat. Baik. Kemudian poin yang ke-6, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Betul sekali. Orang secara fitrah, manusia secara fitrah senang kalau diberikan harta, diberikan uang, senang. Karenanya Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqattarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwati wal an'am wal harth. Surat Ali Imran ayat 14. Dibuat tertarik untuk manusia. Jadi manusia itu sangat tertarik, senang dengan apa? Dengan syahwat. Syahwat. Syahwat itu bisa dari wanita, anak-anak, harta yang menumpuk, emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, ya, sawah ladang. Semuanya itu membuat manusia itu senang dengannya. Ya. Atau dalam ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian manusia sangat senang dengan harta, dengan kesenangan yang banyak. Ya.
Surat Al-Fajr ayat 20. Orang kalau bisa sedekah memberikan hartanya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu memang betul-betul bukti nyata dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia betul-betul ikhlas mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, maka sedekah itu sebagai burhan, bukti nyata keimanannya, bukan karena mencari dunia, bukan karena pencitraan. Dia sedekah, dia memberikan sedekah, infak, bantuan, bukan karena pencitraan, bukan ingin menjadi viral, bukan ingin menjadi dianggap dermawan dan yang lain-lain, ujian manusia. Kemudian poin yang berikutnya, as-sabru dia. Sabar itu ibarat sinar atau terik matahari. Sabar itu ibarat terik matahari. Sabar secara bahasa habsun nafsi anil jaza wa huwa naqidul jaza. Sabar itu adalah mengekang diri dari keluh kesah. Sabar adalah mengekang diri dari keluh kesah. Nah, sabar itu sesuatu yang berat, Seorang mendapatkan musibah, kehilangan orang yang dicintainya, istrinya meninggal, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kehilangan. Dia harus sabar, tidak keluh kesah. Tapi sakit, iya sakit. Tapi nyesek, iya nyesek, itulah yang namanya sabar. Ya, sabar. Harus dikekang, ditahan. Ya. Maka sabar itu pahalanya tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya balasan orang sabar itu tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya. Macam-macam sabar ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, seperti ngaji. Nggak sabar nggak ngaji. Sholat 5 waktu, kalau nggak sabar nggak sholat. Nanti sebentar lagi puasa di bulan Ramadan, nggak sabar orang Islam banyak yang nggak puasa. Karena itu dalam menjalankan ketaatan perlu kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabar dengannya. Toha 130. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi juga perlu kesabaran. Kemudian ketiga, sabar dalam menghadapi segala macam musibah. Ya, musibah. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, Al-Quran hujjatullah ala ibadihi. Al-Quran kitabullah. Al-Quran ya, itu adalah hujjah yang bisa membela seorang hamba atau menuntut seorang hamba. Membela ketika dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran adalah dengan cara mentaati Allah, meninggalkan larangannya. Ini orang yang belajar Al-Quran untuk seperti ini adalah nanti Al-Quran datang membelanya, ya, membelanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena nanti dia pada hari kiamat akan datang sebagai penolongmu. Ya. Baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran.
Nanti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran datang nanti. Dua surat ini ya, seperti awan ya, yang akan membela orang yang membaca itu. Baca surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu barokah, surat yang penuh dengan keberkahan. Orang yang meninggalkan tidak mau baca surat Al-Baqarah akan menyesal ya. Hadis ya. Hadis. Ini diantara poin yang nomor berapa? Hujjah lil ibad. Al-Quran itu bisa membela atau malah menuntutnya. Menjadi bumerang. Al-Quran bukan untuk diamalkan, tetapi malah untuk diamalkan sebaliknya. Ada perintah tidak dilaksanakan, ada larangan malah dikerjakan. Menjalankan larangan, meninggalkan perintah. Maka Al-Quran itu akan menjadi bumerang, akan menuntutnya bagi orang ini. Ya, baik. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man ja'alahu khalfa dhahrihi qadahu ila an-nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maka Al-Quran itu akan menggiringnya kepada neraka. Wa anhu qala yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fa yashfa' li sahibihi. Al-Quran datang di hari kiamat bisa menjadi syafaat penolong untuk orang yang membaca dan mengamalkannya, dan dia akan menggiring kepada surga. Atau kalau tidak, maka Al-Quran itu akan menggiringnya ke dalam neraka. Poin yang terakhir, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya ya, amal manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Nabi mengatakan pada akhir hadis tadi, kullun nas yaqdu faba'iqun nafsahu famutiqaha aw biqaha. Setiap manusia itu yaqdu ya, setiap hari, setiap pagi itu ibarat sedang menjual dirinya. Ada yang memerdekakan, menyelamatkan dirinya, atau ada yang membinasakan dirinya. Kullun nas yusbihun wa yumsun yas'auna fi dunyahum walakinnahum laysu sawa. Jadi manusia semuanya pagi hari, sore hari, malam hari mengerjakan aktivitas dunia atau mengerjakan aktivitas akhiratnya. Masing-masing itu berbeda. Di antaranya ada yang menyelamatkan dirinya dari apa? Dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Ada yang di antara manusia itu malah membinasakan dirinya setiap harinya, pagi, sore atau petang hari. Dengan apa? Membinasakan dirinya atau menjebloskan dirinya ke dalam adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ala anna kulli insan imma sa'in fi halaki nafsihi aw fi fikahiha faman sa'a fi ta'atillah faqad ba'a nafsahu lillah wa ataqaha min adabihi. Imam Ibnu Rajab Hambali mengatakan hadis ini ya, menjadi dalil bahwasanya setiap manusia berusaha. Ada yang berusaha membinasakan dirinya, ada yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan tersebut. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, ini berarti dia telah menyelamatkan dirinya dari azabnya. Barang siapa yang melakukan maksiat, maka pada hakikatnya telah ya, membuat dirinya rendah, terhina dan binasa. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada pengajian hari ini. Banyak manfaatnya ya. Di antaranya faedah dari hadis ini adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk bersuci. Kemudian menunjukkan di sini ada hadis di sini menunjukkan akan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah, subhanallah,
dan yang lainnya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini ada keyakinan kita tentang mizan, timbangan amal di hari kiamat. Dalam hadis ini juga ditunjukkan di dalamnya keutamaan sholat, keutamaan sedekah, keutamaan sabar. Dan kita dimotivasi untuk senantiasa perhatian kepada Al-Quran. Kita harus bisa belajar Quran. Anak-anak kita juga belajar hafal Quran. Orang tuanya sudah susah menghafal Quran anaknya, berikan support, berikan semangat. Ya, kalau ada disekolahkan dalam sekolah Islam misalnya, di sana ada tahfidz, tanyakan setiap hari gimana Qurannya, setiap hari tanya gimana hafalannya. Masya Allah, semoga dimudahkan. Doakan juga setiap hari, kita doakan semoga anak kita ini hafal Quran 30 juz. Doakan setiap hari. Ya, kita harus perhatian dengan Al-Quran. Kemudian faedah selanjutnya, setiap amal soleh akan membebaskan jiwa seorang dari kesulitan dunia dan akhirat. Kemudian setiap amal kejelekan akan menjadikan seseorang sebagai wali setan dan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Semoga bermanfaat. Kita tutup pengajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.